Akhirnya Ozai menemuinya. Pemanah Ruran meminta maaf jika tidak berhasil menemukan Aikem. Penduduk desa mengatakan jika Aikem telah meninggalkan desa dan hidup di tengah hutan. Kecil kemungkinan jika dia selamat, mengingat keadaan hutan yang sangat berbahaya. Karena kegagalan pemanah Ruran menemukan Aikem, Ozai mengusir mereka ke koloni negara api. Di malam hari, Ozai mendatangi Ursa dan memarahinya. Karena saat mereka menikah, Ozai menyuruh Ursa untuk tidak lagi berhubungan dengan kehidupannya yang lama. Dan Ursa menyetujuinya. Tetapi secara diam-diam Ursa mengirimkan surat kepada Aikem, mantan kekasihnya, dan diketahui oleh Ozai. Ozai memaafkan perbuatan Ursa dengan membiarkan Zuko, anak hubungan mereka hidup. Tetapi Aikem harus dihukum berat, dan Ozai akan melenyapkan Aikem. Saat setelah Jenderal Iroh kehilangan anak sulungnya yang bernama Luten, Ozai menghadap Raja Api Azulon untuk memintanya mencabut kesulungan Iroh dan menunjuknya sebagai Raja Api yang baru. Karena Iroh belum kembali ke negara api dan juga dengan kematian Luten, maka garis kebangsawanan negara api telah terputus. Mendengar permintaan Ozai, Azulon sangat marah karena dia tidak mungkin mengkhianati pengorbanan dan kesetiaan Iroh. Oleh karena itu, Raja Api Azulon memerintahkan Ozai untuk membunuh anak sulungnya, yaitu Zuko, agar dia bisa merasakan apa yang Iroh rasakan. Secara diam-diam, Azula mendengar percakapan mereka. Azula datang menemui Zuko dan memberitahunya jika Ozai akan membunuh Zuko atau mengusirnya. Ursa yang sedang ingin menemui Zuko, dia mendengar percakapan mereka. Sehingga Ursa menyuruh Azula untuk menceritakan semua hal yang dia ketahui. Setelah itu, Ursa menyuruh Ozai untuk menghentikan aksinya. Ursa bersedia membantu Ozai menjadi Raja Api, asalkan Zuko dibiarkan hidup. Ursa menawarkan Ozai sebuah racun yang tanpa rasa, tanpa warna, dan tanpa bau, sehingga Raja Api Azulon meninggal dalam tidurnya. Tetapi Ozai menyetujuinya dengan satu syarat. Setelah dia berhasil membuat racun itu, dia harus pergi meninggalkan istana. Karena jika dia tetap di istana, hanya masalah waktu sampai dia bisa membunuh Raja Api yang baru. Sebelum meninggalkan istana, Ursa menemui Azula dan Zuko yang sedang tertidur. Ursa berkata kepada Zuko, jika semua yang dia lakukan semata-mata untuk melindungi Zuko. Ursa juga berpesan kepada Zuko jika banyak hal yang akan berubah, tetapi jangan pernah lupa akan jati dirinya yang sebenarnya. Ursa meninggalkan istana negara api menggunakan perahu menuju ke kampung halamannya di Haira. Dia mendatangi rumah kedua orang tuanya, namun naas karena kedua orang tua Ursa telah meninggal beberapa tahun silam. Ursa yang sedang bersedih datang ke tempat pelatihan teater, tempat yang sering dia habiskan bersama mantan kekasihnya yaitu Aikem. Di sana, dia bertemu dengan pria yang bernama Noren. Dia adalah sutradara di sana. Noren menemani Ursa mengobrol sambil mentraktirnya makan. Meskipun mereka baru bertemu, Ursa merasa jika Noren tahu banyak tentang Ursa. Bahkan dia tahu nama Ursa, padahal dia belum menyebutkan namanya. Akhirnya, Noren mengungkapkan identitasnya yang sesungguhnya, jika dia sebenarnya adalah Aikem, kekasih Ursa yang dulu. Aikem bercerita jika setelah Ursa dibawa Ozai ke istana, dia pergi sendiri jauh ke tengah hutan, ke tempat yang bernama Lembah Terlupakan. Di sana dia bertemu dengan roh yang bernama Mother of Fish, yang memberinya wajah baru. Setelah mendapatkan wajah baru, Aikem mengganti namanya menjadi Noren, dan kembali lagi ke Haira untuk menjalani kehidupan yang baru. Noren juga ingin Ursa melakukan hal yang sama. Akhirnya Ursa setuju. Dia ditemani Noren pergi ke Lembah Terlupakan. Mereka hidup bersama di tengah hutan selama berbulan-bulan untuk mencari roh yang bernama Mother of Fish. Akhirnya mereka telah sampai di danau, di mana di sana terdapat roh serigala. Itu artinya mereka telah sampai. Akhirnya Mother of Fish pun muncul dari danau.
dan bertanya kepada Ursa apa keinginannya. Ursa langsung mengatakan jika dia ingin wajah baru dan identitas yang baru. Mendengar jawaban Ursa, Mother of Fish bingung karena Ursa sudah mempunyai wajah yang sangat cantik. Mother of Fish menguji Ursa dengan memberinya wajah yang biasa. Tetapi Ursa tidak peduli. Melihat ketulusan hati Ursa, Mother of Fish memberikan satu permintaan lagi kepada Ursa. Ursa meminta Mother of Fish untuk menghilangkan ingatannya tentang kehidupan masa lalunya, asalkan masih ingat dengan Noren, kekasih hatinya. Sebelum menghilangkan ingatan masa lalunya, Ursa meminta maaf kepada Zuko dan Azula karena sudah melupakan mereka. Akhirnya Mother of Fish menuruti permintaan Ursa. Ursa mendapatkan wajah baru dan juga nama yang baru, yaitu Noriko, agar bisa menjalani hidup yang baru. Beberapa bulan kemudian, Noren dan Noriko menikah di Haira. Pernikahan mereka dikaruniai anak yang sangat cantik yang bernama Kiyi.